saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Yang mana di belakang saya itu ada kuburan tua. Tapi ketika saya melihat ke belakang, sama sekali tidak ada sosok yang saya lihat. Semuanya kosong. Saya kembali mencoba membuka kunci. Ketika kunci sudah mau terbuka, dari samping ini terdengar seperti suara dengusan dari kegelapan malam, dari rumah bedeng nomor 3 yang gelap sekali. Terlihat di ruangan tengahnya itu ada seperti sorot mata merah. Saya memberanikan diri, memutar badan sedikit, menjongak ke samping, dan ketika saya melihat jelas, berdiri sesosok pocong dengan wajah yang hitam, mata yang merah menyala. Pocong itu seakan-akan mengangguk-ngangguk seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang selalu mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan kembali menceritakan salah satu pengalaman misteri yang pernah saya alami. Kejadian ini terjadi di tahun 2007. Saya mendapat gangguan dari sesosok pocong. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Jadi di video kali ini saya akan kembali menceritakan pengalaman misteri yang pernah saya alami. Di beberapa video belakangan ini saya selalu menceritakan kisah-kisah yang sudah sahabat kirimkan kepada saya ya, melalui email sebuah kisah misteri@gmail.com. Alhamdulillah saya sudah bagikan, sebagian sudah saya ceritakan. Namun di akhir November ini saya ingin menceritakan salah satu pengalaman misteri yang pernah saya alami. Jadi insya Allah di awal Desember nanti saya akan rutin ya membagikan pengalaman-pengalaman misteri yang saya alami untuk sahabat-sahabat semua. Mulai dari kejadian aneh, mulai dari saya bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Ada yang berwujud seperti kiai, ada yang berwujud jin, ada yang berwujud anak kecil, bahkan ada yang berwujud menyeramkan seperti pocong. Nah, kisah pocong yang akan saya ceritakan ini terjadi di tahun 2007 yang lalu. Yang mana di tahun 2007 saya masih tinggal di Jakarta, tepatnya di salah satu daerah di Jakarta Timur. Kami masih ngontrak pada saat itu ya, bahkan sampai sekarang pun di Jakarta kami masih ngontrak. Nah, di tahun 2007 itu saya tinggal bersama ibu, kakak saya yang perempuan Rahayu Fajri, adik saya yang di tahun 2007 itu masih berusia sekitar 5-6 tahun lah ya. Jadi kami ngontrak lah di salah satu daerah di Jakarta Timur. Kami ngontrak bedeng. Bedeng yang dipilih sama ibu saya itu ada bedeng 4 pintu. Bedeng pertama sudah ada yang menghuni. Tepatnya ada 3 orang. Mereka bekerja di salah satu konveksi yang paling besar yang ada di Jakarta Timur. Bedeng kedua kosong, bedeng ketiga kosong. Bedeng keempat ini dihuni oleh salah satu anak dari pemilik bedeng. Nah, bangunan bedeng yang akan kami tempati, akan dikontrak sama ibu saya ini, bangunannya sudah cukup usang ya, boleh dikatakan bangunan tua lah. Jadi bedeng itu nggak terlalu besar juga lah, sedang lah ukurannya. Ada halaman yang nggak terlalu luas lah ya, kalau digambarkan seingat saya halaman yang ada di bedeng itu
panjangnya yang tanah kosong itu sekitar 4,5 meter, hampir 5 meter, lalu lebarnya ya adalah sekitar 20 meter. Karena setiap bedeng itu lebarnya 5 meter. Nah, jadi saya ceritakan dulu ya, sebelum masuk ke dalam rumah bedeng yang kami tempati, saya ceritakan dulu lah halaman depan yang cukup mencekam menurut saya. Bedeng itu terdapat di dalam gang, ya, jalan setapak, pas di tikungan. Nah, di tikungan inilah bedeng itu berdiri. Bedeng 4 pintu, di depannya masih ada halaman yang cukup luas. Di halaman yang cukup luas saya bilang, itu terdapat 2 batang pohon meninjo yang tinggi dan rindang. Pohon meninjo itu pas tumbuh di depan bedeng nomor 3 dan di depan bedeng nomor 4. Di samping kiri ya, menghadap ke jalan keluar dari bedeng tersebut, ada sebatang jambu biji yang tumbuh pas di samping jalan setapak. Jalan setapak lorong untuk menuju keluar ya. Jadi tumbuhlah sebatang jambu biji yang lumayan tinggi, dahannya juga cukup rindang, buahnya juga cukup lebat. Nah, di samping jambu biji ini, di samping batang jambu biji ini, di situ ada kotak ya, kotak yang terbuat dari semen, bentuknya seperti kolam lele kalau saya bilang. Ukurannya ya kurang lebih sekitar 3 meter kali 4 meter lah. Ya, itu ketutup semua. Saya pikir ketika saya pindah ke sana ya, hari pertama pindah, saya kan nggak terlalu memperhatikan sekitar. Saya pikir itu bekas kolam ikan, ya. Airnya sudah kering atau kolam itu sudah nggak digunain lagi. Tapi apa yang saya pikir nih salah. Yang tadinya saya kira itu kolam lele, ternyata itu adalah kuburan. Di dalam kotak segi 4 yang sudah disemen ya, sudah diplaster itu, di situ terdapat 3 buah kuburan. Ya, ketika saya tahu itu kuburan, saya iseng, saya melompat masuk karena ya pagarnya atau semen yang saya bilang kolam itu nggak terlalu tinggi lah, ya palingan cuma 80 cm lah. Saya melangkah masuk, saya ingin memastikan bener nggak sih itu kuburan. Ya saya lihat memang bener itu nisan batu kuburan, tapi ketiga nisan batu kuburan itu sama sekali sudah nggak ada namanya lagi. Bisa dipastikan kalau itu adalah kuburan tua. Nah, bangunan kuburan tua itu pas sekali berhadapan dengan bedeng nomor 1 dan bedeng nomor 2. Jadi dari teras bedeng nomor 1 dan dari teras bedeng nomor 2 itu cuman berjarak kurang lebih 1,5 meter lah, sampai langsung ke kuburan tersebut. Lalu bangunan bedeng yang kami tempati, ibu saya memilih bedeng nomor 2 karena bedeng nomor 3 dengan bedeng nomor 4 ya, itu ketutupan pohon meninjo yang rindang, pohon meninjo yang tinggi. Jadi kalau pagi cahaya matahari itu nggak masuk ke sana. Bedeng nomor 4 kan sudah ditempati oleh anak pemilik bedeng ya. Jadi bedeng nomor 3 ibu saya bilang, nggak usah lah di situ, gelap. Ibu saya bilang, bangunannya juga terlihat sedikit lembab karena memang cahaya matahari itu nggak bisa masuk. Ibu saya memutuskan untuk menempati bedeng nomor 2. Hari pertama saya dan teman-teman ya, ramailah teman-teman saya bantu pindahan. Hari pertama selesai beres-beres. Hari kedua pun kami langsung menempati bedeng tersebut. Nah, ketika saya menempati bedeng nomor 2 ya, di hari pertama lah boleh dikatakan kami menginap di sana untuk tinggal di sana. Memang suasananya ketika malam, saya sudah merasakan agak sedikit aneh. Saya duduk di teras, memperhatikan sekitar. Saya lihat bedeng nomor 3 kosong, gelap. Saya lihat bedeng nomor 4 di teras rumahnya cuma ada lampu kecil. Lampu yang berwarna kuning itu ya. Jadi memang suasana yang gelap ditambah lampu kuning, lampu teras yang kuning itu yo, saya pikir agak sedikit mencekam lah. Apalagi di depannya ada sebatang pohon meninjo yang sangat rindang sekali. Nah, di pohon meninjo itu saya merasa seperti ada energi lah ya, seperti ada energi gaib, tapi saya belum bisa memastikan itu energi apa. Lalu pandangan saya beralih melihat pohon jambu yang buahnya banyak sekali. Lalu saya memperhatikan kuburan yang ada di depan teras rumah kami. Saya lihatlah dan saya berkata di dalam hati, "Assalamualaikum," saya bilang. Nenek datuk yang ada di sini. Saya menggunakan bahasa Jambi pada saat itu ya. Nenek datuk yang ada di sini, saya di sini minta izin ya. Kami baru tinggal di sini. Nenek datuk sudah duluan tinggal di sini. Saya minta dengan nenek datuk yang ada di sini, penghuni yang ada di sini yang tak kasat mata, saya bilang, jangan ganggu keluarga kami. Yang saya khawatirkan pada saat itu kakak saya yang perempuan dan adik saya yang berusia 5 tahun, karena mereka ya
agak sedikit lemah lah dengan benturan energi-energi seperti itu. Itu yang saya khawatirkan. Namun ibu saya mengatakan, nggak apa-apa, itu cuma kuburan tua, ngapain takut, dia bilang. Jadi di bedeng nomor 1 itu kan ada 3 orang. 3 orang yang asli berasal dari kota Sumedang. Mereka bekerja di salah satu tempat konveksi yang besar yang ada di Jakarta Timur. Jadi mereka ini juga bawa kerjaannya ke bedeng itu. Di sana sering lembur mereka ini. Jadi di sana salah satunya aja lah yang akrab dengan saya itu Bang Iqbal, ya, Iqbal atau Iqbal sajalah kita sebut. Jadi di malam pertama saya lalui tidak ada gangguan apa-apa. Malam kedua, malam ketiga saya merasa suntuk, ya. Di rumah sendirian, ibu saya sudah tidur, nonton TV acara nggak bagus. Saya mainlah ke sebelah. Ya, saya ngobrol-ngobrol sama Iqbal dan kedua orang temannya. Pada malam itu kebetulan mereka sedang lembur. Nah, jadi di sini tempat kerja dari Iqbal CS, ya. Di terasnya itu dijadikan seperti tempat ini ya, tempat orang motong baju, motong bahan, ya. Meja potong ada di sana. Ruang tengah itu ada 3 mesin jahit, ya. Mesin jahit 2, mesin obras 1. Pada malam itu Iqbal sedang motong pola. Jadi kurang lebih sekitar jam 10 lah, ya. Saya duduk lah di teras. Di hadapan saya, di tempat saya ngobrol sama Iqbal ini, itu pas sekali ya, jaraknya paling 1,5 meter lah ke kuburan tua yang saya katakan tadi. Saya ngobrol lah sama Iqbal, saya duduk di kursi, Iqbal sambil motong pola baju. Saya nanya, lembur? Iya nih, lagi banyak kerjaan dari si bos. Iseng saya nanya di sini, lembur sampai jam berapa biasa? Yo, kalau lagi banyak kerjaan kadang sampai subuh. Nah, saya pun nggak tahu lah ya, kenapa saya bisa nanya kayak gitu. Saya bilang sama Iqbal, emang nggak takut di depan kuburan kayak gini lembur sampai pagi? Ya, salah satu teman dari Iqbal yang ada di dalam itu dia terlihat agak cengengesan lah ya, mentertawakan pertanyaan saya. Iqbal langsung nyaut, nggak apa-apa, yang ada di sini tuh nggak ganggu kok, palingan ada nenek-nenek nanti lewat, dia bilang. Jadi ketika Iqbal bilang nenek-nenek, saya pikir dia cuma ngeguyon. Tapi apa yang dikatakan si Iqbal ini memang benar-benar ada. Pada malam itu saya tidak bertemu atau saya tidak melihat sosok nenek yang dikatakan sama si Iqbal. Saya pun menganggap cerita dari si Iqbal yang dia katakan, yang dia bilang palingan nanti ada nenek-nenek lewat. Ya, itu saya abaikan, ya nggak saya pikirin. Kami pun ngobrol kurang lebih sampai jam 11:30 lah. Saya pun sudah ngantuk. Saya berpamitan untuk masuk ke dalam. Nah, bedeng itu nggak terlalu luas ya, seperti yang saya katakan tadi. Dari teras yang berukuran 1,5 meter kali 4,5 meter ya, hampir 5 meter lah. Ya, itu ada pintu masuk. Melewati pintu masuk itu ada ruang utama yang kami jadikan tempat nonton TV. Jadi ruang tamu juga. Jadi di sampingnya ada lorong menuju ke ruangan kedua. Ruang kedua yang ukurannya lumayan besar itu dijadikan kamar, tempat tidur ibu saya, kakak saya yang perempuan sama adik saya laki-laki yang berusia sekitar 5 tahun. Di belakangnya itu ada ruangan kecil, palingan ruangannya 2 meter lah ya, lebar 2 meter. Itu saya jadikan tempat tidur. Di situ juga ada buffet, ya, tempat baju. Di situ juga ada rak buku saya. Di situ juga banyak lah perlengkapan-perlengkapan lain, kardus-kardus ya, namanya juga bekas pindahan. Nah, di belakang lagi ada ruangan dijadikan dapur dan di situ ada juga kamar mandi. Jadi yang namanya rumah bedeng ya, itu cuman dipisahkan dengan tembok penyekat. Antara bedeng pertama, bedeng kedua, bedeng ketiga, sampai bedeng keempat itu kan cuma disekat tembok. Jadi aktivitas-aktivitas di bedeng pertama yang dilakukan sama Iqbal dan kawan-kawannya tuh kalau mereka lembur tuh terdengar lah. Bahkan kalau mereka masak, mereka mandi atau lagi nyetel TV itu terdengar jelas. Karena saya tidur ya, kepala saya atau kasur saya itu mepet ke tembok sebelah. Jadi lumayan jelas lah terdengar aktivitas dari bedeng sebelah. Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 1 minggu saya tinggal di sana bersama ibu, kakak, dan adik saya. Kami tidak mengalami sesuatu hal apapun. Semuanya berjalan seperti biasa, malam-malam kami lewati seperti biasa. Sampai hampir 1 bulan kami menempati bedeng tersebut. Barulah di sini orang pertama yang mengalami kejadian yang aneh adalah saya. Sekitar jam 2 dini hari, saya mendengar. Saya terbangun mendengar seperti ada orang masak. Celenteng, celenteng, celenteng. Ya. Terdengar dari arah bedeng nomor 3. Tapi ketika saya bangun ya,
saya mendengar, nggak mungkin lah dari bedeng nomor 3. Jadi saya tempelin lah kuping saya ke tembok sebelah, ya, ke bedeng nomor 1. Di situ saya nggak mendengar apa-apa, sama sekali nggak mendengar ada aktivitas. Tapi suara orang masak ini semakin jelas terdengar. Saya berpikir begini, ya nggak mungkin juga lah ya. Aktivitas yang ada di bedeng nomor 4 terdengar sampai ke bedeng nomor 2. Toh selama hampir 1 bulan saya tinggal, aktivitas di bedeng nomor 4 itu sama sekali nggak pernah terdengar. Nah, jadi saya ingin memastikan suara masak itu terdengar dari mana. Saya berdiri, nyalain lampu dapur, saya mendekat ke arah sumber suara ya, yang terdapat di bedeng nomor 3, tepatnya di daerah bagian dapur saya. Jadi, saya berdirilah di samping tembok. Saya masih penasaran, bener nggak nih suara dari sebelah. Jadi, saya mencoba untuk nempelin kuping saya ke sebelah. Ingin memastikan bener nggak ya suara ini dari bedeng nomor 3, dan ternyata benar. Di sebelah itu seperti ada orang masak. Terdengar celenteng, celenteng, celenteng. Terdengar seperti ada orang sedang menggoreng. Jadi saya bingung. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya lihat jam hampir jam 2 pagi. Ya, jam 2 dini hari. Astagfirullahaladzim. Ini pasti nggak beres. Pasti ada yang nggak beres. Jadi di dalam hati lagi-lagi saya berkata, Assalamualaikum, nenek datuk yang ada di sini. Kalau memang nenek datuk ada di tempat sebelah, ya, di rumah sebelah, tolong jangan masuk ke sini. Tolong jangan ganggu kami yang tinggal di sini. Jadi setelah saya mengucapkan itu, saya kembali tidur. Saya matikan lampu, saya rebahan. Saya mencoba untuk tidur, tapi nggak bisa tidur. Dan rasa yang khawatir ya, rasa khawatir, rasa takut bercampur tanda tanya, bikin mata tuh nggak bisa merem. Aktivitas orang masak dari bedeng nomor 3 itu masih terdengar jelas. Masih terdengar jelas sampai kurang lebih hampir jam 4 lah ya. Masuk 4:30 memasuki waktu subuh, barulah suara itu tiba-tiba menghilang. Nah, setelah sholat subuh barulah saya bisa tertidur. Tapi setelah keesokan harinya, kejadian ini tuh nggak saya ceritain sama ibu saya. Ya, saya nggak mau cerita, takutnya nanti ibu saya, kakak saya dengar ya. Apalagi kalau kakak saya dengar, pastilah dia yang paling histeris. Karena dia paling takut lah dengan hal-hal seperti itu, dia paling anti. Lalu saya iseng lah ya, saya ingin memastikan bener nggak suara itu terdengar dari bedeng nomor 3. Saya masih belum percaya dengan apa yang saya alami. Saya masih berpikir kalau suara orang masak itu terdengar dari bedeng nomor 1, aktivitas di jam 1:30 dini hari pada malam itu, ya, saya masih berpikir itu adalah suara dari A. Iqbal dan kawan-kawan masak tengah malam. Jadi saya mainlah ke sebelah pada siang hari itu. Saya nanya sama A. Iqbal, "Bal, tadi malam ada yang masak nggak sekitar jam 1:30? Memangnya kenapa?" "Enggak, aku kebangun," saya bilang. "Dengar ada orang masak," saya bilang. "Tapi setelah saya mendengar, suara itu terdengar dari bedeng sebelah," saya bilang. "Tapi saya nggak yakin. Saya masih merasa kalau orang masak tadi malam yang saya dengar itu, yo, kamulah yang masak," saya bilang. Nah, di sini Iqbal bilang, "Enggak. Kami tadi malam pulang dari tempat bos tuh jam 11:30 malam. Begitu pulang ke sini, kami langsung tidur, kecapean karena di tempat bos banyak sekali pekerjaan." Iqbal bilang, teman-temannya juga pada tidur. Teman-temannya ngaku juga enggak. Kami nggak ada yang masak. Kami bangun subuh. Azan subuh baru kami bangun. Nah, jadi Iqbal bilang, "Ya udahlah. Toh juga si nenek nggak ganggu. Mungkin tadi malam nenek begadang nonton bola. Dia lapar, jadi dia masak." Jadi apa yang dikatakan Iqbal ini awalnya ya saya anggap ini adalah guyonan. Tapi ketika Iqbal ngomong kayak gitu, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang aneh. Bulu tengkuk saya merinding, seperti ada yang niup. Dan seketika di hadapan saya itu ada kuburan ya. Pada siang hari itu kuburan itu saya lihat. Terlihat seperti ada nenek-nenek jalan ya, menggunakan tongkat. Nenek-nenek itu bongkok berjalan nembus pembatas tembok yang ada di kuburan itu, menghilang di bawah pohon meninjo yang cukup rindang. Saya lama ngelamun ya, memperhatikan bener nggak sih? Masa iya ada orang tua jalan di atas kuburan, yo bisa nembus tembok tiba-tiba hilang? Nggak mungkin, saya bilang. Jadi Iqbal bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang ada di sini itu nenek-nenek, mereka nggak ganggu kok. Yang tadinya Iqbal ini saya anggap cuman ngeguyon, ya. Tapi tepat
ketika Iqbal memberikan informasi kalau nenek-nenek itu sering masak, dia bilang, di bedeng nomor 3. Seketika itu juga nenek-nenek itu muncul, seperti dia ingin membuktikan lah apa yang dikatakan Iqbal itu nyata, bukan bualan. Seketika nenek-nenek itu memperlihatkan wujudnya pada saya pada siang hari itu. Menurut saya ini adalah sesuatu yang mustahil, tapi itu terjadi. Itu benar-benar terjadi. Penampakan nenek-nenek itu terlihat siang hari di hadapan saya. Nah, setelah Iqbal menceritakan kejadian ini, setelah saya melihat langsung apa yang dikatakan Iqbal itu benar-benar terjadi, saya pun semakin penasaran untuk mencari tahu asal-usul dari kontrakan yang saya tempati, dari bedeng yang saya tempatin. Saya nanya sama Iqbal, "Bang, kamu tinggal di sini sudah berapa lama?" Iqbal bilang lumayan lama, dia bilang hampir 6 tahun. Loh, lama lah 6 tahun, saya bilang. Iya, lumayan lama, dia bilang. Tapi masih ada yang lebih lama lagi tinggal di sini. Siapa? Ya si nenek, dia bilang. Sambil Iqbal ini agak cengengesan ketawa. Loh, kok kamu ketawa? Saya bilang. Kamu ini ngeguyon apa bener-bener? Ya serius. Saya nggak ngeguyon. Untuk apa juga saya nakut-nakutin kamu? Dia bilang gitu. Jadi Iqbal bilang selama 6 tahun dia tinggal di sana. Memang bedeng nomor 2 dan bedeng nomor 3 ini selalu kosong. Walaupun bedeng nomor 2 sering lah ya orang nempatin, tapi orang yang nempati bedeng itu nggak sampai hitungan tahun, cuman hitungan bulan. Paling lama Iqbal bilang selama dia tinggal di bedeng itu selama hampir 6 tahun, orang yang paling lama menempati bedeng nomor 2 itu cuman bertahan sekitar 4 bulan. Itu yang paling lama Iqbal bilang. Nah, jadi saya cobalah gali informasi dari si Iqbal. Mungkin kamu tahu, Bal, ya, kenapa orang itu nggak betah nempati bedeng nomor 2? Saya nggak tahu juga lah. Saya nggak pernah tinggal di bedeng nomor 2, Iqbal bilang. Tapi kalau di bedeng nomor 3, saya tahu alasannya kenapa. Kenapa bedeng itu nggak pernah ada orang yang mau menghuninya. Iqbal bilang begini, dulu ya, kerabat Iqbal dari Sumedang pernah mau menempati bedeng nomor 3. Tapi ketika anak dari pemilik bedeng ini memberikan kunci, sok katanya, buka aja lah, lihat-lihat di dalam gimana bentuknya, masih layak huni apa enggak. Jadi ketika kerabat Iqbal ini buka pintu, dia buka pintu pelan-pelan, didorongnya pelan-pelan. Ketika pintu itu sudah terbuka full, dari dalam itu seperti ada angin yang bertiup cukup kencang. Bus. Angin yang dirasakan sama kerabatnya Iqbal ini buat bulu tengkuknya merinding. Seketika dia mencium bau amis di bedeng nomor 3. Nah, jadi belum sempat dia melangkah masuk, dia baru buka pintu, dia langsung bilang sama pemilik bedeng itu, "Ah, enggak ah, saya nggak mau tinggal di sini." Jadi kerabatnya Iqbal bilang, ya, dia merasa ada energi yang cukup besar yang ada di bedeng nomor 3. Dia merasakan hembusan angin itu bukan hembusan angin yang biasa. Mustahil lah angin bisa bertiup kencang dari dalam arah rumah. Sedangkan bedeng nomor 3, bedeng nomor 2 itu sama sekali nggak ada jendela samping, nggak ada jendela belakang. Jadi ventilasinya cuma di depan saja. Nggak mungkin kan angin bisa bertiup kencang dari arah depan. Nah, jadi saya penasaran ya dengan cerita Iqbal, dengan cerita si nenek-nenek yang dia bilang. Nenek-nenek yang pakai tongkat, yang sering iseng masak di bedeng nomor 3. Saya nanya sama Iqbal, "Bang, dari tadi kamu bilang nenek-nenek itu nggak iseng kamu bilang, tapi dia ada, dia udah lama tinggal di sini." Saya nanya sama Iqbal, selama kamu 6 tahun tinggal di sini, ada nggak kejadian-kejadian yang bisa kamu ceritakan kepada saya tentang si nenek-nenek ini atau gangguan-gangguan lain? Nah, Iqbal pun kembali menceritakan pengalaman misteri yang pernah dia alami. Ketika awal pertama, Iqbal menempati bedeng nomor 1 yang pas sekali berhadapan dengan 3 kuburan yang ada di lokasi halaman ya. Di lokasi halaman bedeng itu, Iqbal mendapatkan sebuah gangguan yang cukup ekstrim. Kurang lebih sekitar 1 minggu lah, Iqbal menempati bedeng tersebut. Sekitar jam 8 malam, Iqbal nih mandi. Pada saat itu, Iqbal tinggal berdua dengan temannya. Mereka hanya tinggal berdua, sedangkan bedeng nomor 2 kosong, bedeng nomor 3 kosong. Di jam 8 malam, kamar mandi yang ada di bedeng pertama itu ada kaca nako. Kaca untuk ventilasi di kamar mandi. Iqbal lagi mandi, sedang nimbuk air. Dia merasa kalau ada yang ngintip. Dari tadi tuh kok dia merasa ada yang ngintip dari kaca nako. Tapi Iqbal terus mandi, ya, nggak pedulikan, nggak mungkin lah ada yang ngintip.
yang mandi juga lanang, dia bilang. Memang pada saat itu Iqbal mandi dalam keadaan telanjang, dia bilang. Jadi Iqbal ini merasa aneh ya, merasa seperti bulu tengkuknya nih merinding, dia merasa dingin. Dinginnya itu beda sekali, auranya beda sekali pada malam itu. Jadi Iqbal ini memberanikan diri lah untuk melihat ke kaca nako yang ada di samping. Ketika Iqbal melihat, jelas sekali wajah nenek-nenek itu sedang ngejongak kayak gini, dia bilang. Terlihat alisnya tuh udah ubanan, matanya cekong ke dalam, hidungnya itu mancung, Iqbal bilang. Tapi karena pipinya itu udah keriput, dia bilang ya, tulang pipinya itu udah nonjol, bibirnya juga udah hitam, Iqbal bilang ya, ngeri lah dia bilang. Jadi terlihat jelas, dari kaca itu terlihat jelas, Iqbal sempat kaget, teriak, tolong, dia bilang. Jadi temannya manggil, Bal, ayo naon Bal, ayo naon, ayo jurik, dia bilang. Iqbal bilang jurik, dia bilang. Jadi Iqbal langsung selesai mandi ya, langsung andukan, dia memberanikan diri untuk ke samping, ngecek ke arah nenek-nenek yang ngintip. Ketika Iqbal ngecek, itu nggak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi Iqbal mengatakan mustahil juga ada yang ngintip. Karena begini, tembok kamar mandi itu, kaca nakonya itu pertama letaknya tinggi. Yang kedua, pas di samping tembok itu ada got. Nah, setelah got, barulah ada jalan setapak. Kalau ada orang ngintip, ya, berarti orang itu tinggi. Ya. Tingginya ya di atas rata-rata manusia pada umumnya lah. Kalau enggak, orang itu menggunakan tangga atau kursi. Sedangkan di situ nggak ada tangga, sedangkan di situ nggak ada kursi. Jadi Iqbal mengatakan apa yang dilihatnya, perwujudan nenek-nenek yang dilihatnya itu bukan manusia, melainkan itu adalah makhluk gaib. Iqbal dapat menyimpulkan demikian. Nah, jadi di jam 8 malam, Iqbal sudah mendapatkan sebuah gangguan. Jadi setelah Iqbal ini tenang lah ya, dia mencoba untuk ngajak temannya cerita. Sebenarnya apa yang saya lihat tadi, benar nggak juri? Apa benar sosok nenek-nenek? Temannya Iqbal bilang, memang wujudnya gimana? Iqbal kembali menceritakan bayangan yang dia lihat ya. Sekilas yang dia lihat perwujudan nenek-nenek itu ketika Iqbal menceritakan ya, perwujudan si nenek-nenek. Teman dari Iqbal ini jatuh dan ketawa. Jadi dia sedang ngedeprok di lantai ya, sambil ngerengkul kayak gini, tiba-tiba dia ketawa. Suaranya itu persis seperti suara Nini, dia bilang, seperti orang tua yang cekikikan. Iqbal pun dia langsung berdiri lah, dia langsung berdiri, dia manggil anak pemilik dari bedeng tersebut yang tinggal di bedeng nomor 4. Jadi keluarlah, suaminya keluar, anaknya keluar, istrinya keluar ya, mereka berdua datang menghampiri teman Iqbal yang sedang kesurupan. Nah, jadi teman Iqbal ini mulai mengeracau menggunakan bahasa Betawi. Nah, di sini si nenek itu mengatakan, lu di sini jangan pada songong, lu di sini pada sopan. Kalau mandi itu burung ditutup, jangan dibuka kayak gitu, nggak baik, dia bilang. Si nenek itu mengatakan kepada Iqbal seperti itu. Nah, jadi lalu anak dari pemilik bedeng ini pun mengatakan kepada nenek-nenek yang merasuki teman si Iqbal ini, udahlah mak sono pergi, jangan ganggu bocah-bocah yang ada di sini. Kasian lah bocah-bocah ini baru tinggal di sini, mereka juga nggak bakal ganggu emak. Lalu si nenek-nenek ini pun berjalan, Iqbal bilang ya, temannya si Iqbal yang kesurupan ini berjalan. Gayanya tuh yo kayak orang bongkok dengan menggunakan tongkat. Berjalan pelan mengarah ke kuburan. Tepat di depan pintu teras, temannya Iqbal ini kembali jatuh. Plek. Nggak lama teman si Iqbal sadar. Nah, setelah sadar, anak dari pemilik kontrakan ya, Bang Gito lah kita sebut namanya ya. Bang Gito bertanya kepada temannya si Iqbal, Tong, lu tadi sebelum lu pingsan, ya, lu inget nggak apa yang lu lihat? Temannya si Iqbal ini bilang, yo aku cuma ngeliat seperti ada sekilas bayangan putih bang. Bayangan putih nabrak muka aku, terus aku nggak sadar lagi. Oh yaudahlah, kalau begitu yaudah. Lain kali, lu pada yang ada di sini ingat pesan nenek tadi. Ya, kalau kami orang sini manggilnya emak. Ya, ingat pesan si emak. Kalau mandi tuh yo jangan telanjang, minimal ya pakai sempak. Si abang bilang, Bang Gito bilang. Lalu di sini Iqbal pun bertanya kepada Bang Gito, Bang, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya penasaran, kok kami tinggal di sini, baru tinggal di sini kok kejadian aneh seperti ini bisa terjadi. Nah, awalnya
Bang Gito ini nggak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah Iqbal ini mencoba untuk ngorek-ngorek lah ya, ngorek informasi, Iqbal pun sempat mengancam, ya udahlah, kalau tempat ini angker kami mau cabut lah, biar bos lah nanti ngurus urusan kontrakan ini sama abang, minta balikin duit atau gimana, saya nggak mau tahu lah, saya nggak mau tinggal di sini. Lalu di sini Bang Gito pun menceritakan lah sejarah tanah yang mereka tempati sebelum bangunan bedeng ini dibangun. Bang Gito bilang, bedeng ini Babe Aye bangun sekitar tahun 60-an yang lalu, dia bilang. Nah, sebelum Babe Aye beli ini tanah, dia bilang, tanah ini tanah kosong. Bangunan-bangunan gedong yang ada di sini tuh masih belum ada, dia bilang. Ini dulu tanah kosong, dia bilang. Jadi Babe Aye beli tanah di sini, bangunlah 4 rumah, ya, 4 bedeng yang kita tempati sekarang. Sebelum Babe Aye ngebangun atau membeli tanah ini, Babe Aye sudah ngelihat kalau di depan sini itu memang ada kuburan, tapi satu doang. Nah, jadi Iqbal nanya, lalu kuburan yang 2 lagi dapat di mana? Nah, itulah masalahnya. Ketika pembangunan pondasi, tukang bangunan ini pada ketakutan. Ketika menggali pondasi ya untuk membangun pondasi bedeng nomor 2, mereka menemukan tengkorak manusia. Begitu juga ketika pembangunan bedeng nomor 3, mereka tengah menggali pondasi. Di situ juga si tukang bangunan ini menemukan tengkorak manusia yang masih utuh. Nah, jadi Babe Aye nggak tahu asal usul tanah ini, dia main beli aja, dia bilang. Walaupun dia tahu di situ ada 1 kuburan, jadi Babe Aye bilang ya udahlah, ya. Karena ini sudah terlanjur digali, sudah terlanjur dibangun, ya sudahlah. 2 tengkorak yang tersisa ini, ya, itu tulang belulangnya dikumpulin, ya, dirapiin, ya, dikubur lah di samping kuburan yang ada di depan kita, dia bilang. Kuburan pertama yang ada di asli di sini itu di tengah-tengah. Nah, kuburan baru itu ya yang di samping kiri dan di samping kanan. Jadi kuburan si emak yang kami bilang itu ada di tengah-tengah. Sedangkan kuburan yang di sebelah kiri, sedangkan kuburan yang di sebelah kanan itu kami nggak tahu kuburan siapa. Makanya si Babe juga bikin batu nisannya itu ya batu nisan polos. Karena Babe nggak tahu almarhum atau almarhumah yang ada di sana itu namanya siapa. Nah, itulah asal usul kuburan yang ada di depan. Sedangkan asal usul emak, sosok wanita tua yang lu lihat pas lu sedang mandi tadi, yang warga sini nyebutnya si emak, ya itu sudah menjadi urban legend lah ya, seperti urban legend lah di kampung itu. Seluruh warga yang tinggal di sana itu sudah pada kenal lah dengan sosok emak, sosok wanita tua yang sering terlihat berjalan pada malam hari di sekitaran RT tersebut. Tapi si emak ini sama sekali nggak ganggu, walaupun dia sering menunjukkan wujudnya, wujud yang terlihat juga nggak serem, dia bilang. Ya memang ya kayak orang tua lah, alisnya putih, rambutnya tuh dicepol, Bang Gito bilang. Ya memang gigi dan bibirnya itu terlihat merah dengan tulang pipi yang sudah menonjol dan kulit wajah yang sudah keriput. Jalannya bongkok. Tapi kita lihat bongkok, sebenarnya si Mak itu nggak napak, Bang Gito bilang. Emak tuh nggak ada kaki, ngambang, sama sekali nggak nyentuh bumi, Bang Gito bilang. Asalkan kalian tinggal di sini tuh bersih, nggak macam-macam, apalagi kalian nggak mabuk, insya Allah si Emak nggak bakal ganggu. Kalau Emak lewat di sini, kalian nggak usah takut, Emak cuma numpang lewat, Bang Gito bilang begitu. Nah, jadi yang masih menjadi misteri adalah tengkorak yang ditemukan di bangunan bedeng nomor 2 dan tengkorak yang ditemukan di bangunan bedeng nomor 3. Jadi setelah Bang Gito menjelaskan asal-usul tanah tersebut dan sosok wanita yang mereka sebut emak, ya, Bang Gito pun bilang, ingat, sekali lagi ingat, kalian jangan sampai buat kotor di sini. Kalau kalian sampai buat kotor di sini, emak pasti marah. Jadi itulah pesan Bang Gito, dan Iqbal pun menceritakan semuanya kepada saya. Ya, biar saya tahu, saya pun melakukan hal yang sama lah ya, mandi nggak telanjang, walaupun memang saya mandi nggak pernah telanjang. Ya, saya mandi selalu pakai basahan kalau kami orang Jambi bilang, karena memang bapak saya pesan, ibu saya pesan nggak baik. Baik itu laki-laki maupun perempuan kalau mandi telanjang. Jadi sudah terbiasa dari kecil, saya pun mandi nggak pernah ya, selalu pakai celana. Nah, jadi
Setelah saya tahu juga tentang sosok emak, ya, sosok yang barusan saya lihat melintas di hadapan saya, siang-siang bolong, sosok emak itu keluar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, energi yang saya rasakan di bedeng nomor 3 ini, yang menjadi pertanyaan saya, dan kejadian itu, ya, rasa penasaran saya itu pun akhirnya dapat saya pecahkan. Ternyata si emak, sosok nenek tua yang menghuni wilayah sana itu memang asal usulnya ada di tanah itu. Ya, dia sering keluar masuk di bedeng nomor pertama, tapi apa yang dikatakan Iqbal, ya, suara-suara yang sering terdengar di bedeng nomor 2 ketika bedeng itu kosong, suara-suara yang sering terdengar di bedeng nomor 3 ketika bedeng itu kosong, itu bukan energi dari si emak, melainkan itu adalah sosok lain. Astagfirullahaladzim. Saya pun sampai merinding kalau ingat kejadian itu. Padahal sudah lama ya, tahun 2007 kejadian ini. Nah, jadi di sini kita mulai masuk ke inti ceritanya. Jadi pada suatu malam, ya, sekitar jam 11 lah, saya baru pulang. Ya, dari tempat tongkrongan saya baru pulang. Saya selalu bawa kunci, karena ibu saya bilang, kalau pulang jangan gedor-gedor, nanti adik kamu bangun, nanti kakak kamu bangun. Jadi kunci rumah itu kami buat double ya. Kalau ibu saya sudah tidur, saya belum pulang, dikunci dari dalam, kuncinya dicabut, biar saya bisa buka dari luar ya, dengan kunci serep. Di jam 11 malam, ya, lampu ruang tengah sudah mati, cuman ada lampu teras. Kami juga pakai lampu kecil ya, lampu neon kecil. Iqbal dan kawan-kawan itu nggak ada di rumah. Mereka sedang lembur di tempat si bosnya. Suasana pada malam itu gelap sekali. Karena bedeng nomor 3 kosong. Bedeng nomor 4 cuma diterangi ya, lampu neon juga ya, lampu kuning sama dengan lampu teras rumah saya. Ketika saya sedang berada di teras, mau buka pintu, nggak tahu kenapa, saya merasa kalau di belakang saya ini besar sekali energi yang ingin bentrok. Saya merasa ada energi yang mendesak pengen masuk, ya, pengen ngikut dari belakang, pengen masuk ke dalam rumah. Jadi saya sempat baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Karena untuk menghilangkan rasa was-was di dalam hati, ya, kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas untuk menghilangkan rasa was-was. Saya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, melihat ke belakang, yang mana di belakang saya itu yo ada kuburan tua, ada pohon jambu, ada pohon meninjau 2 biji yang rindang sekali. Tapi ketika saya melihat ke belakang, sama sekali tidak ada sosok yang saya lihat. Semuanya kosong. Namun energi itu semakin kuat terasa. Saya kembali mencoba membuka kunci. Ketika kunci sudah mau terbuka, saya mencoba membuka handle pintu, mendorong pintu masuk. Dari samping ini terdengar seperti suara dengusan. Dari kegelapan malam. Dari rumah bedeng nomor 3 yang gelap sekali. Terlihat di ruangan tengahnya itu ada seperti sorot mata merah menyala, seolah-olah ya kayak laser ya, kayak lampu laser lah, menyorot ke hadapan saya. Jelas sekali itu sorot mata, bukan dari sorot mata binatang. Apalagi ya sorot mata manusia nggak mungkin merah kayak gitu. Saya sudah berdetak, ini pasti adalah sosok penampakan dari makhluk gaib. Saya memberanikan diri, memutar badan sedikit, menjongak ke samping, dan ketika saya melihat jelas di balik kaca yang lumayan besar lah ya, kaca jendela yang lumayan besar, berdiri sesosok pocong dengan wajah yang hitam, mata yang merah menyala. Pocong itu seakan-akan mengangguk-ngangguk seperti ini. Suara itu terdengar jelas. Jadi apa yang dikatakan orang, pengalaman orang yang pernah bertemu pocong memang itu benar. Saya sama sekali nggak bisa bergerak, sama sekali nggak bisa berkedip. Mulut saya ini, rahang saya ini seakan-akan terkunci. Aroma busuk yang tercium sangat pekat sekali, ya, kayak bau bangke lah ya, kayak bau bangke, pekat sekali bau busuk, dan suara dengusan itu semakin dekat.
Namun suara itu semakin dekat, tapi sosok yang saya lihat itu masih berada di tempatnya. Masih berada di balik kaca, tepat berada di ruangan tengah di bedeng nomor 3. Ternyata sosok yang mendekati saya, sosok dengusan yang mendekati saya itu bukan suara dari pocong yang ada di bedeng nomor 3, melainkan sosok lain yang ada di belakang saya. Bau saya ini seperti ada yang megang. Dingin sekali. Bau busuk itu semakin pekat sekali, makin pekat sekali tercium. Bau saya seperti ada yang megang. Dingin sekali dan leher saya mulai bisa bergerak. Menoleh ke belakang, jari tangan yang ada di pundak saya itu ya terlihat kukunya itu hitam panjang. Tangannya itu keriput seakan-akan ya kayak terbakar lah ya. Kayak terbakar kayak gitu. Saya menoleh ke belakang dan yang memegang bahu saya itu adalah sosok yang sangat mengerikan. Perwujudannya persis seperti manusia, tapi bagian kepalanya ini ya, setengahnya itu udah terkerowak. Seakan-akan ya dagingnya itu sudah membusuk, rambutnya udah nggak ada lagi. Di bagian sebelah rambutnya itu tinggal dikit, tinggal jumpuk dikit-dikit. Matanya itu kosong, lingkaran matanya itu nggak ada isinya. Giginya itu keluar hitam semua, mulai dari bagian leher ke bawah. Itu terlihat penuh nanah. Sosok itu menggunakan pakaian berwarna hitam. Tangannya masih menempel di bahu saya. Saya dapat menoleh gitu dan saya langsung mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya azan, di dalam hati saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika saya menyudahi azan saya, sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Saya bergerak dan duduk lemas. Nyender gini nih, di depan pintu, astagfirullahaladzim. Saya narik napas, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu sosok yang saya lihat itu sosok apa. Pocong yang saya lihat di depan saya, yang ada di ruangan pertama di bedeng nomor 3 itu, nggak tahu apa tujuannya, apa maksud dia menunjukkan dirinya. Saya juga nggak tahu. Sosok yang tiba-tiba timbul di belakang saya, megang bahu saya tuh, saya nggak tahu maksud dan tujuannya itu apa. Apa salah saya? Ya, saya masih ingat, saya nggak pernah lah buat salah atau ngomong-ngomong kasar lah, apalagi mengotori kuburan yang ada di sana. Sama sekali nggak pernah. Jadi setelah malam itu, lama lah, kurang lebih sekitar 1 jam, saya duduk lemas sekali. Dengkul ini rasanya nggak bisa berdiri lagi, lemas sekali. Saya buka pintu, ya, saya masuk. Saya nyalain lampu semua, saya langsung ke kamar mandi. Saya ngambil wudhu, baru saya minum. Duduklah saya, kurang lebih sampai jam 1:30 dini hari. Saya duduk, saya berpikir, ya Allah ya Robbi, apa yang sebenarnya terjadi? Saya bilang, memang ini bukan pengalaman pertama saya bertemu dengan sosok seperti itu, tapi yang benar-benar nyata, yang saya bisa rasakan, megang bahu saya ya, baru malam itulah, di tahun 2007, baru malam itulah, saya merasakan sentuhan dari makhluk gaib. Saya berpikir lagi, saya mencoba mengolah batin saya, ya Allah ya Robbi, kok bisa kayak gini? Saya bilang, ini pasti ada apa-apanya. Keesokan harinya, mau nggak mau, kejadian ini harus saya ceritakan kepada Mang Gito, ya, anak dari pemilik bedeng tersebut, yang tahu, ya, yang pastinya tahu pastilah asal usul kejadian ini, karena asal usul kejadian bangunan bedeng itu kan bukan Bang Gito langsung menceritakan kepada saya, melainkan Iqbal yang menceritakan kepada saya, yang Iqbal tahu cerita ini dari Gito yang menceritakan langsung. Jadi keesokan harinya ya, pagi sekitar jam 9 lah, saya langsung ke rumah Bang Gito. Pada saat itu dia sedang duduk ngopi di teras rumahnya. Assalamualaikum Bang, saya bilang. Waalaikumsalam, dia bilang. Kenapa yuk? Dia bilang, enggak Bang, pengen ngobrol-ngobrol aja. Yaudah duduk sini, ngopi nggak? Dia bilang, enggak ah, saya nggak ngopi, saya bilang. Jadi saya duduk. Singkat cerita, saya langsung menceritakan pengalaman yang saya alami tadi malam, kejadian yang saya alami tadi malam. Jadi Bang Gito dengar cerita saya itu, dia merasa kayak takut ya. Dia mendengar cerita saya itu dengan wajah yang tegang sekali. Sampai-sampai saya bilang, Bang,
Santai aja bang, saya bilang. Ini pagi kok, saya bilang. Itu tadi malam, kejadian tadi malam, saya bilang. Lalu di sini Bang Gito nanya sama saya, loh kok kamu bisa ya? Bisa merasakan hal seperti itu? Jangan-jangan kamu mabuk, kamu kubam nggak bang? Saya masih sadar bang. Malam itu saya normal, malam itu saya nggak mabuk bang, saya bilang. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami itu benar-benar terjadi. Di sini akhirnya Bang Gito membuka sebuah cerita yang disembunyikannya. Iqbal pun nggak tahu cerita ini, bahwa rumah yang kami tempati, bedeng yang kami tempati, sebelum babenya ngebangun di tahun 60, itu dulu katanya, zaman Belanda dulu, di situ banyak jenazah dari korban perang itu pribumi lah ya, encang-encing yang meninggal dulu di zaman perang itu dimakamkan di sana. Tapi karena kuburan itu udah nggak kerawat lagi, dengan pesatnya pertumbuhan ibu kota Jakarta, Bang Gito bilang, kuburan-kuburan lama yang ada di Jakarta tuh rata-rata semuanya itu digarap semua. Semuanya diratain, karena memang asal-usul dari kuburan itu nggak tahu. Ya. Yang meninggal di kuburan itu saja, yang dikebumikan di sana saja itu nggak tahu namanya siapa. Ya, boleh dikatakan kuburan Mr. X lah ya, kuburan yang tidak dikenal. Jadi semuanya diratakan. Ya, tanahnya dibeli sama Babe Aye, dan di tahun 60 barulah dibangun rumah ini, dibangun bedeng ini. Tapi kuburan yang satu, ya, kuburan si emak yang dikatakan Bang Gito ini, memang kuburan itu ada di depan, batu nisannya masih ada, lengkap ya, batu nisan atas, batu nisan bawah masih ada, makanya dibersihkan, dibuat kotak ya, biar kelihatan, biar bisa dipisahin lah, mana kuburan, mana halaman. Jadi Bang Gito bilang, no, lu lihat no, kuburan yang di depan bedeng lu tempatin, itu ada 3 kuburan, dia bilang. 2 di antara kuburan tersebut itu adalah tengkorak yang ditemukan ketika bangun bedeng nomor 2 dan bedeng nomor 3. Apa yang lu lihat, apa yang lu alamin semalam, sosok yang mukanya terkerowak, mukanya setengah doang, itu juga pernah gue lihat. Tapi dulu waktu gue masih bujangan, gue tinggal di sini ya, dari gue bujangan, dari rumah bedeng pertama kosong, bedeng kedua kosong, bedeng ketiga yang sampai sekarang, dari dibangun sampai sekarang kagak ada yang nempatin, ya gue udah tahu semua di mana aja yang ada penghuninya. Tapi kalau gue ceritain sama lu, ya, Bang Gito bilang, lu jangan takut. Yo, ngapain juga saya takut bang, saya juga udah ketemu, saya bilang. Jadi Bang Gito bilang, memang kejadian-kejadian misteri itu memang sering terjadi di bedeng nomor 3. Karena di bedeng nomor 3 itulah paling banyak penghuninya. Penghuni yang paling sering menunjukkan diri itu adalah pocong. Nah, pocong yang saya lihat tadi malam, ternyata itu memang benar berada di bedeng nomor 3. Tapi yang masih jadi pertanyaan di sini, sosok gaib yang mukanya terkerowak, yang tangannya megang bau saya itu di mana? Tempatnya tuh di mana? Bang Gito nggak bisa bilang. Wallahu alam, Bang Gito bilang. Ayah nggak tahu, dia bilang. Tapi di sini saya nebak, bang, jangan-jangan setan yang mukanya setengah, yang tangannya megang pundak saya tadi malam, itu di depan rumah abang. Ah, lu ada-ada aja, dia bilang. Lu nakut-nakutin gua, dia bilang. Bang Gito bilang gitu. Enggak bang, untuk apa juga saya nakut-nakutin abang? Abang juga udah tahu, saya bilang. Tapi kalau feeling saya bilang, sosok itu ada di salah satu pohon meninjau yang ada di sini. Bang Gito pun antara percaya dengan enggak lah ya, dengan apa yang saya katakan. Lalu pembicaraan kami pada pagi hari itu pun selesai. Saya sudah tahu asal-usul tanah yang dibangun menjadi 4 bedeng ini. Dan Bang Gito pun juga tahu ya, kalau saya ini mengerti tentang hal-hal mistis. Saya bukannya takut, saya bilang. Saya cuma khawatir. Khawatirnya gini, ibu saya, kakak saya yang perempuan, apalagi adik saya yang berusia 5 tahun, diganggu sama sosok itu. Akhirnya Bang Gito sebelum saya pergi ya, bilang gini, yuk mendingan lu ajak nyokap ya, ibu ya, lu ajak ibu lu ke rumah Babe. Jadi di dekat rumah kami itu ada kiai ya, orang-orang bilang namanya Babe. Lu ajak nyokap lu ajak empok lu sama adik lu pergi ke rumah Babe. Nanti sampai di sana lu pada tahu dah apa yang harus kalian lakukan biar betah tinggal di sini. Jadi
Saya pun menceritakan kejadian ini kepada ibu saya. Detail lah, saya lengkapkan. Berikut juga cerita dari Iqbal, cerita dari Bang Gito, saya ceritakan semua. Wah, ternyata di sini ibu saya itu sudah tahu semua. Walaupun orang nggak ada yang cerita sama dia. Apa yang saya ceritakan, sosok pocong yang ada di bedeng nomor 3. Sosok yang wajahnya terkerowak ya, sosok manusia yang menyeramkan, itu memang ternyata benar ada di salah satu pohon meninjau di hadapan rumah kami. Dan suara-suara orang masak yang sering terdengar, sosok emak yang menggunakan tongkat ya, sosok hantu nenek tua yang sering lalu lalang di sekitaran kampung situ. Ibu saya sudah tahu, karena beberapa kali selama tinggal di sana, beliau sudah pernah melihat penampakan-penampakan itu, tapi dia sengaja tidak menceritakan kejadian ini kepada saya, tidak juga menceritakan kejadian ini kepada kakak saya. Jadi, untuk kisah selanjutnya, ya, ini masih bersambung di part 2. Kalau saya ceritakan langsung di sini ya, mungkin durasinya bakal lebih dari 2 jam. Jadi, kisah ini kita akan bagi 2 part. Part pertama ini dan saya akan melanjutkan part kedua besok.